Warga keturunan Tionghoa sering mendapatkan perlakuan diskriminatif karena ras yang berbeda. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga negara-negara lain yang menjadi tujuan imigrasi nenek moyang mereka dari Tiongkok daratan yang berlayar mengarungi samudera beratus-ratus tahun yang lalu. Di Indonesia sendiri, bangsa Tiongkok pertama kali menjalin hubungan dengan pribumi lewat perdagangan. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak dari mereka yang menikahi warga pribumi dan mendapatkan keturunan sehingga akhirnya menetap di tanah air ini. Setelah menjadi warga negara Indonesia, tidak sedikit dari mereka yang menjelma menjadi seorang tokoh nasional. Banyak di antaranya yang ikut serta mendirikan negara Republik Indonesia, walaupun tak banyak yang mengenalnya. Video ini dibuat untuk menambah pengetahuan kita semua, terutama generasi-generasi muda yang sudah sangat aus dalam hal sejarah, sehingga tidak mengenal siapa-siapa yang berjasa bagi negara ini. Berikut ini adalah 7 tokoh keturunan Tionghoa yang berjasa bagi Indonesia versi pegawai jalanan. Siapa sajakah mereka? Mari simak pembahasannya dalam video ini. Laksamana Muda TNI Purnawirawan John Lee. Laksamana Muda TNI Purnawirawan John Lee, atau dikenal dengan Yahya Daniel Dharma, merupakan seorang perwira tinggi Angkatan Laut yang syarat pengalaman dan juga jasa. Mengawali perjalanan hidup sebagai seorang pelaut, John Lee ikut sebuah kapal dagang Belanda sebelum bergabung dengan Kesatuan Republik Indonesia Sulawesi dan akhirnya menjadi kapten di Angkatan Laut Republik Indonesia. Ia berjasa mengawal barang-barang yang ditukar dengan senjata di Singapura untuk melawan pemerintah Belanda. Oleh karena terlalu tenggelam dalam kehidupannya sebagai tentara Indonesia, ia baru sempat menikah ketika usianya menginjak 45 tahun. Laksamana Muda John Lee meninggal pada tanggal 27 Agustus tahun 2008. Ia mendapat gelar bintang Mahaputra Utama dari mantan Presiden Soeharto pada tahun 1995 dan bintang Mahaputra Adiprana serta pahlawan nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009. Jiao Qisong. Peristiwa Rengas Dengklok mungkin tak akan pernah terjadi tanpa adanya campur tangan Jiao Qisong. Ia rela membiarkan rumahnya dijadikan tempat penyanderaan Soekarno dan Hatta oleh para tokoh pemuda, di antaranya Soekarni, Khairul Saleh, dan Adam Malik pada hari Kamis tanggal 16 Agustus tahun 1945. Jiao Qisong adalah seorang petani biasa yang tinggal di Dusun Bojong, Rengas Dengklok, Karawang. Sekarang rumah tersebut masih ditinggali oleh keluarganya. Sebelum meninggal pada tahun 1964, Jiao berpesan kepada keluarganya tak boleh meminta imbalan apapun dari orang lain. Setiap orang yang ingin tahu sejarah rumah itu harus dilayani. Jiao pernah mendapatkan piagam penghargaan dari Maijen Ibrahim Aji pada tahun 1961 ketika ia menjabat sebagai Pangdam Siliwangi. Abdurrahman Wahid. Mungkin tidak banyak yang tahu, namun Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur ini pernah menyatakan bahwa ia mempunyai darah Tionghoa mengalir dalam nadinya. Dengan terbuka ia mengakui bahwa ia masih memiliki garis keturunan dari Tan Kim Han yang menikahi Tan Alok yang merupakan saudara Raden Patah atau Tan Eng Hoa yang mendirikan Kesultanan Demak. Menurut riset yang dilakukan seorang peneliti berkebangsaan Prancis, yaitu Louis Charles Damais, Tan Kim Han dikenal sebagai Syekh Abdul Qadir Al-Sini yang dimakamkan di situs sejarah Trowulan. Lau Chuanto.
bersama beberapa tokoh keturunan Tionghoa lain seperti sejarawan Ong Ho Ham dan pendiri harian Kompas yaitu P.K. Ojong. Lau Chuan To turut terlibat dalam pencetusan piagam asimilasi yang menganjurkan agar warga keturunan Tionghoa sepenuhnya berasimilasi dengan masyarakat Indonesia. Lau Chuan To memeluk agama Islam pada tahun 1979 dan mulai dikenal sebagai Yunus Yahya. Ia menjadi penyokong berdirinya Masjid Lao Tse di Jakarta serta Yayasan Haji Karim Oi. Yunus Cahya yang pernah dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung juga pernah dianugerahi gelar Bintang Mahaputra. Xiao Gyo-chan. Xiao Gyo-chan yang lahir di Surabaya pada tahun 1914 merupakan salah seorang tokoh pejuang yang berhasil membawa Indonesia keluar dari belenggu penjajahan Belanda. Xiao Gyo-chan yang juga ahli bela diri kungfu ini juga tercatat pernah menjadi Ketua Umum Baperki, anggota BPKNIP, Menteri Negara, anggota Parlemen RIS dan DPR, serta anggota DPR GR atau MPRS yang juga anggota DPA. Ia turut berkontribusi juga pada pendirian Universitas Trisakti yang dulu bernama Universitas Respublika. Li Eng Ho. Li Eng Ho dikenal luas sebagai tokoh perintis kemerdekaan Indonesia pada masa pergerakan melawan penjajah Belanda. Ia adalah salah satu tokoh yang memimpin pemberontakan pada tahun 1926 di Banten. Waktu itu bersama rekan-rekan seperjuangannya ia merusak jalan, rel kereta api, jembatan, rumah-rumah, dan kantor-kantor Belanda untuk menunjukkan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial yang menindas masyarakat. Li Eng Ho juga dikenal sebagai wartawan surat kabar Sinpo. Ia memilih menjadi penambal sepatu untuk menyambung hidup daripada mengabdikan diri pada penjajah Belanda. Dan pada tanggal 22 Januari tahun 1959, Li Eng Ho mendapat gelar pahlawan perintis kemerdekaan Republik Indonesia. Su Ho Gi. Su Ho Gi merupakan tokoh keturunan Tionghoa termuda dalam daftar ini. Walaupun meninggal pada usia muda yaitu pada umur 26 tahun, ia mewariskan idealisme kokoh, khususnya pada para mahasiswa Indonesia yang rajin berdemo di jalanan untuk menentang pemerintahan yang tidak mementingkan kepentingan rakyat. Su Ho Gi merupakan pemuda cerdas yang berani melontarkan kritik bahkan terhadap gurunya sendiri sewaktu ia mendapati gurunya bertindak otoriter. Mantan mahasiswa jurusan Sejarah Universitas Indonesia ini sangat vokal dalam usaha penggulingan pemerintahan Orde Lama yang dianggapnya korup dan tidak lagi mempedulikan rakyat. Tulisan-tulisannya yang sudah dihimpun menjadi beberapa buku, menjadi buku wajib para aktivis mahasiswa. Su Ho Gi yang merupakan seorang pecinta alam, meninggal secara tragis pada tahun 1969, sehari sebelum hari ulang tahunnya di Gunung Semeru akibat menghirup gas beracun. Seorang kawannya, Idan Lubis, juga turut meninggal di lokasi yang sama. Itulah ketujuh tokoh keturunan Tionghoa yang berjasa bagi bangsa Indonesia. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kita sebagai generasi penerus bangsa ini. Setiap orang baik asli pribumi ataupun keturunan non-pribumi, masing-masing mempunyai peran dalam sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Semoga kita terhindar dari fitnah yang terus mengadu domba anak bangsa untuk terus bergaduh satu sama lainnya. Pastinya pergaduhan itu hanya akan membuang energi positif kita. Mari sama-sama kita mengenal sejarah bangsa sendiri agar tidak mudah diadu domba pihak lain. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.